Ya, saudara, di tengah pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo, penyelidikan KPK soal dugaan kasus korupsi DJKA Kementerian Perhubungan juga bergulir. Baru pada Rabu kemarin, saudara Bupati Pati Sudewo memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus tersebut. Mungkinkah Bupati Pati dimaksudkan buntut demo penolakan kenaikan pajak dan apa alasan hukum yang kuat untuk pemakzulan? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan daring. Di antaranya ada pakar hukum tata negara yang juga dosen hukum tata negara Bivitri Susanti, kemudian ada juga Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo dan juga warga pendukung Bupati Pati Suwondo. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi. pagi, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya mau ke Selamat Pak pagi, Teguh dulu. Mas Pak Teguh, Edi. sejauh ini dari rapat yang sudah berjalan selama beberapa hari, apa saja perkembangan di sana, kemudian siapa saja yang sudah dipanggil? Baik, kami di posisi yang sedang mendalami kebijakan-kebijakan Pak Bupati terkait dengan eh, terkait dengan apa yang harus kami kerjakan. Prinsip di pansus kami mendalami dulu, Mas. Oke, Pak Pak Teguh, terkait dengan poin-poin yang sudah dibahas di pansus ini ada berapa poin, kemudian kurang berapa lagi yang belum dibahas sampai sekarang? Kami sementara ada 12 poin dan sudah ada 4 poin yang kami bahas dan hari ini kami sudah terjadwalkan ada poin-poin berikutnya yang harus kami bahas. Prinsipnya kami tahapan demi tahapan harus kami lalui dan pendalaman terkait dengan hasilnya sekaligus mengumpulkan bukti-bukti dan sekaligus mengundang beberapa saksi dan korban yang sedang kami lakukan saat ini. Oke, dari 4 poin tersebut, Pak Teguh, sejauh ini yang ditemukan oleh pansus apa? Apa saja bukti yang kemudian bisa menguatkan pemakzulan? Kalau menguatkan kami sudah ada bukti-buktinya, Mas. Prinsip kami sudah menyiapkan bukti, mengumpulkan data, dan mendalami dan terkait dengan apa yang menjadi poin-poin dari 12 itu, Mas. Oke, sudah mengantongi bukti tapi tidak disampaikan ya Pak Teguh ya. Kemudian Ya, kalau untuk Pak Sudewonya sendiri, kira-kira dari DPRD kapan akan manggil? Pak Teguh? Eh, kami dimungkinkan kami akan mengundang Pak Bupati karena kami juga tidak bisa mengambil keterangan dari salah satu pihak. Kami juga harus memanggil, mendengarkan keterangan dari Pak Bupati juga. Kami di posisi yang hari ini harus di posisi yang tengah. Kami belum bisa menyimpulkan kemana, ke sini, ke sininya belum bisa. Tetapi kami harus mengambil keterangan itu dari satu dan dua belah pihak, mestinya begitu, Mas. Oke, tapi kalau untuk waktunya kapan, Pak? Ini kan kemarin baru saja diperiksa nih, Pak Sudewo. Waktu mesti mengalir, Mas. Nanti setelah beberapa poin, nanti mungkin poin ke-7, 8 sudah sampai ke sana, kita cukup dengan data, kita cukup dengan bukti, kita mesti melangkah ke poin ke pemanggilan ke sana, Mas. Oke, kalau untuk pekan depan kira-kira bisa nggak Pak? Atau masih butuh waktu lebih panjang lagi kira-kira untuk sampai ke pemanggilan Pak Sudewo? Kami tidak bisa memastikan kapannya ya, Mas, tetapi kami rasa-rasanya sudah mengarah ke sana untuk memanggil dan meng-cross check pernyataan Pak Bupati di media terkait dengan keputusan-keputusan beliau, terkait dengan kebijakan-kebijakan itu, mestinya akan kami cross check ke beliau, Mas. Oke, baik. Kemudian saya ke Mbak Bivitri dulu, yang kemarin juga sempat menjadi ini ya Mbak ya, saksi yang diundang di Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati. Kemarin ketika Mbak Bivitri kemudian dipanggil, kemudian juga dimintai keterangan sebagai ahli seperti itu. Apa saja yang kemudian Mbak sampaikan dan juga apa saja kira-kira alasan hukum yang kuat untuk pemakzulan Bupati Pati? Baik, jadi memang kemarin kehadiran saya itu lebih banyak mengafirmasi karena pansus sudah jalan kan, saya di tengah-tengah begitu. Dan saya menghargai, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pansus karena mereka ingin yakin jangan sampai di ujung nanti mentah atau ada salah prosedur dan lain sebagainya.
Dan saya juga mau apresiasi karena pansus ini responsif menurut saya. Begitu ada demonstrasi besar, ada respon seperti itu dari DPRD, saya kira ini cara yang baik untuk berpolitik. Nah, jadi kemarin itu saya mengafirmasi bahwa yang mereka lakukan sejauh ini sudah betul secara peraturan perundang-undangan, dan setelah ini prosesnya nanti ke Mahkamah Agung, nanti ada keputusan terakhirnya oleh DPRD lagi sebelum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Beberapa hal yang bisa digunakan tentu saja misalnya melanggar sumpah, menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatan. Sumpah janji jabatan itu kan termasuk juga untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan konstitusi. Nah, di sini misalnya banyak pertanyaan soal kenaikan PBB P2 itu yang misalnya tidak mengikuti proses yang seharusnya, terutama soal partisipasi dan data yang harusnya ada sebelum membuat kebijakan. Kemudian juga kemungkinan potensi misalnya dalam konteks melakukan perbuatan tercela misalnya dan lain sebagainya. Tapi yang paling masuk adalah tentu saja ketika bupati melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena semua jabatan apapun kalau dia jabatan publik pasti ada aturan mainnya. Nah, jadi kami banyak menggali di persoalan itu kemarin. Oke, penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Pati. Kemudian kalau Mbak Bivitri melihatnya sendiri, ini yang menjadi pintu masuk paling mungkin gitu ya untuk pemakzulan ini terkait dengan PBB P2 kemarin, ataukah mungkin ini Mbak Bivitri, kita sama-sama kemarin melihat Pak Sudewo diperiksa KPK sebagai saksi. Kalau pemeriksaan KPK justru letaknya berbeda, Mas. Jadi kita harus pahami apa yang dilakukan oleh KPK itu kan pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan sebelum Sudewo menjadi bupati. Jadi dalam konteks ini sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan pansus angket. Bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik dan seterusnya, ya. Tapi artinya kalau bicara prosedurnya, karena saya harus bicara hukum ya, prosedurnya berbeda. Nah, jadi nanti kalau misalnya, kalau mungkin publik akan lebih ingat kasus Ahok dulu ya di Jakarta. Nah, ingat kasus itu prosesnya berbeda sendiri. Kalau itu terjadi, maka akan ada pemberhentian sementara dalam konteks yang berbeda ketika jadi terdakwa. Kemudian setelah nanti kasusnya sudah inkrah, kekuatan hukum tetap, ada pemberhentian tetap dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi itu bukan urusannya angket, itu urusannya KPK. Dan walaupun tetap saja keduanya harus berjalan bersisian begitu ya. Karena kan yang jadi poin utama di sini bukan soal angket tidak angket, tapi tuntutan masyarakat agar Sudewo mundur atau diberhentikan. Poinnya kan di situ. Jadi saya kira dua jalur itu harus jalan dengan kuat. Oke, kemudian sebelum nanti saya ke Mbak Bivitri lagi, saya ke Pak Suwondo dulu yang merupakan salah satu warga pendukung Bupati Pati. Pak Suwondo, ini kan Anda sebagai salah satu warga pendukung Bupati Pati melihat kemudian bagaimana gelombang protes dari masyarakat Pati yang lainnya, kemudian saat ini sudah masuk juga ke tahapan pansus untuk pemakzulan Bupati Pati. Tanggapan Anda, Pak Suwondo? Ya, bagi saya pribadi, terutama masyarakat Sukolilo, itu masalah angka itu sah-sah saja, dan kami ya menghormati. Ya, kalau bagi kami ya itu nanti kita hargai keputusan hukum yang berjalan. Nah, tapi bagi masyarakat khususnya Sukolilo itu masih banyak dukungan dari warga-warga kecil, termasuk saya pribadi. Karena begini Mas, dari dukungan-dukungan mereka itu muncul dari kalangan orang-orang kecil, orang-orang bawah yang tidak mempunyai HP. Dia itu kepengen tahu pendapat mereka yang orang-orang kecil, itu biar tahu itu gimana caranya gitu Mas. Jadinya kemarin di tanggal 24 hari Minggu kemarin, itu berdiskusi warga khususnya Sukolilo, rakyat kecil itu pengen menyuarakan pendapat mereka gitu Mas. Jadinya unek-unek kayak gitu biar ini loh Pak Sudewo kepengennya itu masih menjabat Bupati Pati untuk periode 2025 sampai periode 2030. Karena apa, di situ Pak Sudewo dari dulu itu udah dikenal masyarakat Mas. Oke, Dari tapi dia itu gimana Mas? ya silakan Pak Suwondo dilanjutkan. Nah, gini Mas, karena dulu itu sebelum menjabat Bupati Pati, Pak Sudewo itu sudah dikenal masyarakat dengan program-program yang di wilayah Sukolilo ada apa itu namanya? Bedah rumah itu udah banyak sekali. Terus di situ ada lampu jalan yang di antara Desa Kedumulyo sampai
Tompe Gunung itu kan melewati hutan, Mas. Di situ ada lampu jalan, Mas. Walaupun di desa itu udah ada lampu jalan gitu loh. Jadi masyarakat Cilek itu merasakan gitu loh. Merasakan kenyamanan adanya Pak Sudewo. Jadi warga-warga itu udah mengenal dari dulu, Mas, sebenarnya, Mas. Warga Cilek itulah. Dengan adanya dia nyalonkan bupati, itu dukungan dari warga Sukolilo itu mengalir dengan sendirinya, Mas. Lah dengan adanya terjadi seperti ini dan Pak Sudewo itu yang dirasakan warga khususnya Sukolilo itu selama dia menjadi bupati selama menjabat 6 bulan, di situ bagi penilaian saya pribadi terus dari warga kecil, dari warga yang merasakan itu udah membangun berapa titik, Mas. Gitu loh, udah namanya udah dinikmati warga. Contohnya dari Tompe Gunung ke arah Sukolilo sampai jalan raya itu full, Mas. Saya tidak ada atau tidak membanding-bandingkan dengan pemerintahan yang dulu. Kalau pemerintahan yang dulu kan berapa kilo nyambung, Mas. Kalau ini yang ada itu dari Tompe Gunung itu langsung, Mas. Langsung ke Sukolilo itu langsung jadi gitu, Mas. Ini Jadi sangat dirasakan ya Pak Suwondo untuk masyarakat Sukolilo gitu ya. Itu yang untuk Sukolilo Tompe, Mas. Jadi warga masih mendukung penuh dengan adanya Pak Sudewo tetap jadi Bupati Pati, Mas. Berarti ini Anda yang mewakili masyarakat di Sukolilo gitu ya, terkait dengan banyak hal-hal yang dibangun oleh Pak Sudewo sebagai Bupati. Tapi kalau misalnya sekarang sudah ada hak angket gitu ya, berarti dari masyarakat Sukolilo, khususnya dari Pak Suwondo ini, mendukung nggak sih ada pemakzulan seperti ini? Ya sebenarnya gimana ya, Mas? Ya mau tidak mau itu biar mereka lah. Kalau prinsip warga Sukolilo yang penting damai. Kita menyampaikan pendapat kita bahwa kita itu masih mendukung dengan cara kita sendiri, tidak menjenderai lain, Mas. Kalau bisa itu dengan damai lah, cinta damai lah seperti itu. Kita menyampaikan dukungan masih mendukung Pak Sudewo tetap sebagai Bupati Pati, Mas, gitu, Mas. Intinya seperti itu. Itu pun misalnya menyampaikan pendapat itu di tempat masing-masing, Mas. Jangan sampai lah memicu kerusuhan, memicu arogan, memicu jadi perpecah belahan rakyat atau warga Pati, Mas, gitu, Mas. Baik. Kemudian ini saya mau ke Pak Teguh lagi. Pak Teguh, ini kan ada kemudian suara dari warga Pati yang lain, ini khususnya yang mendukung Bupati Pati gitu ya. Anda perlu nggak sih memanggil juga untuk pihak-pihak yang istilahnya pro ini dengan kebijakan ataupun juga dengan Bupati Pati Sudewo? Ya, Mas, kita menghargai bentuk apresiasi masyarakat, kita menghargai bentuk pendapat masyarakat. Nah, mestinya juga kami akan mengundang pihak yang pro dengan Pak Bupati, yang setuju dengan kebijakannya. Kami tidak bisa semata-mata terus dari satu pihak. Contohnya terkait dengan Kades, kemarin ada 3 Kades yang kami undang. Satu yang beberapa ada yang pro, ada yang tidak. Kita minta keterangan juga nanti ke depan. Kami juga mengundang, kemarin kami juga mengundang tentang keberatan masyarakat yang kena wajib pajak, juga keberatan, sudah kami undang. Nanti akan juga kami undang beberapa masyarakat, tokoh masyarakat yang pro dengan kebijakan Pak Bupati. Mestinya begitu, Mas. Oke, baik. Kemudian saya kembali ke Mbak Bivitri, dosen hukum tata negara STHI Jentera. Mbak Bivitri, Anda melihat ini kan ada masa yang pro dan juga kontra gitu ya. Dan saya pengen tanya ke Anda, Mbak Bivitri, ketika misalnya ada seperti ini gitu ya, ada pro dan kontra. Kemudian bisa nggak sih berangkatnya kita dari kurangnya kepercayaan publik gitu. Ini ukurannya apa? Ketidakpercayaan publik, apakah hanya dengan kemarin demo besar-besaran di Pati, kemudian kita bisa simpulkan bahwa ada ketidakpercayaan nih kepada Bupati Pati, kemudian ini bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk pemakzulan seperti itu? Sebenarnya kan percaya tidak percaya itu kan tidak ada ukuran yang tangible ya, yang bisa diukur secara jelas. Ukurannya pasti abstrak. Makanya kita sebenarnya persoalan dukung-mendukung itu berhenti pada pilkada. Nah, tapi setelah itu yang berlangsung adalah proses demokrasi yang harus dilabel dengan akuntabilitas. Sehingga makanya sumpah jabatan itu selalu dia akan setia pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi di titik ini sebenarnya ukurannya bukan dukung-mendukung. Kalau dukung-mendukung berarti kita harus pemilu lagi dong untuk memverifikasi siapakah yang benar-benar mendukung, siapakah yang tidak mendukung. Bukan di situ lagi prosesnya. Proses itu 5 tahun sekali. Ketika masa jabatan tengah berlangsung,
ukurannya adalah apakah kebijakan yang dibuat adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Katakanlah misalnya kalau memang ada kebijakan yang menyenangkan hati, misalnya bagi-bagi makanan begitu, mungkin semua akan mendukung. Tapi pertanyaannya adalah apakah makanannya didapat dengan cara-cara yang legal atau dilakukan dengan misalnya menilap uang di sebelah sana dan seterusnya. Ini hanya contoh ya, tentu saja tidak ada kasus itu di Pati. Cuma contoh ekstrim untuk menunjukkan bahwa soalnya di sini bukan dukung-mendukung lagi, tapi persoalan apakah amanah, apakah wewenang yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dilakukan secara baik atau tidak. Nah, disinilah tugas DPRD salah satunya, selain instansi lain seperti Kementerian Dalam Negeri, untuk mengawasi. Nah, jadi yang harus diukur adalah misalnya satu, apakah kebijakan yang dibuat itu dibuat berdasarkan partisipasi. Karena ketat sekali ketentuan soal itu di Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan PP turunannya. Dan yang kedua, dampak dari peraturan yang dibuat itu buruk atau tidak kepada warga. Jadi kalaupun nanti warga akan dimintai pandangan, sebenarnya bukan soal apa Anda mendukung atau tidak bukan seperti itu, tapi apa dampak yang Anda rasakan dari kebijakan tadi misalnya sudah ada 12 poin, 12 kebijakan yang dibuat oleh Bupati. Dampak apa yang Anda rasakan dan seterusnya. Jadi level ujiannya di situ, bukan pertanyaan dukung-mendukung lagi. Oke, jadi lebih ke bagaimana kemudian wewenang disalahgunakan, kemudian dampaknya ke masyarakat seperti apa, bukan tadi ya soal kepercayaan ataupun ketidakpercayaan ataupun banyak ya dukungan untuk memakzulkan Bupati Pati, Mbak Bivitri. Saya ke Pak Teguh lagi, Pak Teguh. Dari 4 poin yang sudah dibahas, ada misalnya soal kenaikan PBB P2, ada mutasi ASN, ada direktur RS yang bukan dari ASN, kemudian pencopotan honorer RSUD. Anda melihat sejauh ini sudah menemukan tidak penyalahgunaan wewenang yang dimaksud? Kami kalau sampai detik ini belum bisa menyimpulkan, Mas, tetapi kami sudah di rel yang sudah kami sepakati bersama dengan teman-teman pansus, bahwa ada temuan dan beberapa catatan sudah kami masukkan ke file kami, nanti kita akan bahas ke depannya. Tapi prinsip dalam hal ini kami ada keterbukaan, masyarakat, media bisa menilai kinerja pansus, juga bisa menilai prosesnya pansus ini seperti apa. Begitu, Mas. Oke, baik. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan ke depannya. Karena proses masih panjang, bagaimana kemudian bisa tetap on the track, jangan sampai ada dalam tanda kutip intervensi dari luar. Kita akan bahas usai jeda berikut, saudara. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.